Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap. Kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Kevin Bel. Saya Yadi Knalpot. Jadi Cibadian. Ya, seperti biasa kita akan bacakan berita baik dulu. Endorse dulu ya. Endorse dulu. Nah, ini namanya abon ikan dari Mas. Itu ada PT Sumenep itu. UD Aina. Sumenep Indonesia. Nah, itu. Jadi ini enak banget. Rasa pedas. Dia selalu ada di meja makannya Romo. Ikannya ikan apa itu? Ini ikannya Ikan Indosiar. Ikan terbang. Cakalang. Ini dia tulisannya ada. Oh iya. Ikan cakalang. Oh. Itu ikan yang Cakal. Nah, seperti biasa kita akan bacakan berita baik dulu. Berita baiknya ini dari dunia sport. Dunia Jadi sport. mulai Sabtu kemarin Bundesliga Jerman sudah mulai bergulir. Nah, tapi ada penontonnya enggak? Nggak ada. Jadi pertama kali liga di Eropa yang sudah mulai bergulir lagi itu di Jerman. Tanpa penonton, bolanya disemprot disinfektan. Iya. Terus nggak ada salaman. Nggak ada pemain. Ada. Oh. Yo, mereka main terus bengok-bengok dewe. Ini dari CNN Indonesia. Dapat tangan diganti dengan salam siku. Tapi ini melegakan ya karena nanti akan diikuti oleh liga-liga yang lain. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu, salah satu ketua OMK di VCAP Selatan. Oh iya, ini nanti akan jadi segmen mungkin baru, ya akan jadi segmen baru, segmen khusus mengundang ketua-ketua OMK. Ketua-ketua OMK. Kita akan mendengarkan ratapan tangis mereka. Betapa mereka sangat bahagia menjadi ketua OMK. Kita akan mendengarkan kebahagiaan itu ya. Nah, langsung saja kita panggilkan ketua OMK dari Paroki Hati Kudus Yesus, Teja. Ya, selamat datang Teja di OMK Surabaya. 1, 2, 3. Teja. Ya, selamat datang Teja di OMK Surabaya. Sebenarnya namanya ada yang keren, Brian Teja. Nah, tapi karena dia dari Bumi Harjo ya. menyesuaikan. Nah, perkenalan singkat dulu. Oh ya, nama saya Teja. Orang di gereja biasanya dipanggil Brian atau Teja, bolehlah sembarang. Saya menjabat sebagai ketua OMK periode 2000 berapa ya? Saya sampai lupa. Pokoknya masa bakti saya habis tahun depan lah. Gitu. 2019 sampai 2021. Ya, wah, ya itu. 2019 sampai 2021. Terus kuliah? Untuk sekarang saya sudah tamat kuliah. Oh, sudah tamat. Kok masih kecil ya? Kayaknya saya sering bergumul dengan anak kecil, jadi tetap kecil. Oh, sudah lulus ya? Sudah lulus. Ya. Kebetulan lulusnya tahun 2019 kemarin. Dapat sarjana teknik di WM. Wow. Sekarang kerja berarti ya? Ya, sekarang ikut berpartisipasi dalam penelitiannya elektro di WM. Jadi meneliti resistor. Ya nggak resistor juga. Oh, apa? Kita orang kesetrum. Nah, itu bisa jadi elektro kan? Elektro. Ya. Nah,
Berarti ini sudah jalan tahun kedua berarti ya. Kedua Tahun jadi kedua Jadi ketua. ketua MK. kamu bahagia atau sengsara? Saya harus bahagia dong. Mas. Harus bahagia. Harus bahagia. Harus bahagia. Tapi aslinya bahagia. Waduh, gimana ya? Ya bahagia ya enggak, ya bahagia ya enggak, ya Ya. gitulah. Dulu sebenarnya mau jadi ketua MK kenapa? Kok mau padahal ketua MK itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Tapi kenapa kok kamu mau? Dulu itu gini, Iya. terpaksa sebenarnya. Oh iya, Ya mungkin dari situasi yang saat itu ya terpaksa. Tapi ya lama kelamaan ya dinikmati aja gitu. Karena ya mau gimana pun gereja juga butuh orang muda gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Sebelumnya kamu aktif dulu jadi anggota, lalu pas waktu pemilihan kamu calonkan. Nah, dijebak. dijebak kayaknya Mas, bener. Iya. Kayaknya pengurus lama itu sudah punya sih. Kamu sudah diincer gitu Iya berarti. kayaknya. Aduh. Terus pada saat kamu ditawari itu apa langsung saya siap, saya mau. Nggak mungkin deh kayaknya kalau ketua angka gitu semua. Nah aku ngono aja. Oh iya tahu. Kalau saya enggak. Kalau saya enggak. Kalau saya enggak sih pasti ya. Waduh kok saya? Kenapa kok saya? Gitu. Kenapa kok enggak si A, si B, si C? Kenapa kok saya? Ya, tapi ya lama-lama ya saya menyadari satu hal itu tadi bahwa gereja ya butuh orang muda. Berarti sekarang motivasinya sudah bukan terpaksa lagi ya? Oh enggak. Apa? Motivasinya mengumpulkan orang muda. Oh, mengumpulkan orang muda. Nah, sebenarnya AKY itu jumlah OMK-nya berapa sih? Ini yang apa ini? Yang secara data lah, yang secara yang bukan yang pendatang gitu ya. Secara data. Iya. Kalau secara data OMK kayak beberapa tahun yang lalu kan sudah pernah sensus. Sensus di AKY itu menunjukkan bahwa data orang muda itu 30%, kira-kira segitu Dari 30, umat. Dari umat. Dan umatnya sendiri kira-kira 2.000 sampai 3.000. Jadi umat yang asli ya, Umat yang Umat asli yang AKY. bukan dihitung dari jumlah misa. Kalau jumlah misa itu Waduh, banyak. bisa 15 ribuan karena kota Sa- Surabaya ini Kadang ke situ. bisa di situ. Iya, Kalau yang asli warga umat AKY AKY. 2000. 2.000 sampai 3.000. 2000. Enggak terlalu ya sedikit sih kalau dibilang untuk paroki Iya, besar. iya. Ya. Paroki tengah ya. Paroki tengah. Dan OMK-nya 30% dari 2000-3000 itu. Betul. Berarti sekitar berapa? 300-an lah. Ratusan. 300-an. Nah, Yang aktif berapa? Nah, yang aktif ini kembali yang lagi sudah kamu berhasil kumpulkan untuk sementara ya. Untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini kira-kira OMK di katedral ini yang aktif atau yang sering muncul batang hidungnya itu kira-kira 20-an. Itu sudah luar biasa. luar biasa menurut saya. Iya, iya. Luar biasa. Nah, Itu ada enggak? Ada grup WA-nya gitu untuk anggota sendiri atau untuk pengurus sendiri atau gabung semua? Nah, kalau kita di sini ada dua kan, pengurus sama anggota Mas. Ya. Jadi kalau pengurus ya memang hanya untuk intern pengurus. Kalau anggota ya apa aja kita obrolkan di sana. Jadi ada 2 grup WA ya. Iya. Sebenarnya ada grup WA ketiga. apa? Grup yang untuk ngerasani kamu. Wah. Itu berarti saya harus cari tahu itu Mas. Iya, Iya, pasti iya. ada yang grup Pasti yang ada untuk kayak gitu. ngerasani ketua Iya, biasanya. iya. Nanti Oh my dude, you just got pranked. Tanyakan ke Bet you didn't see Pak that Kiai. one coming up. Lah, pengurusmu jumlahnya berapa? 20 itu. iya, enggak masa pengurus jadi anggota ya enggak. Ya sama tahu dong. Yang Ada. 20 itu enggak terhitung pengurus berarti. Termasuk pengurusnya. Nah iya berapa? Kalau pengurusnya Pengurusnya kira-kira ya. 19. Kira-kira kalau enggak. Kalau dari awal dilantik itu 8 kalau nggak salah. Oh yang dilantik 8. Yang dilantik 8. Tapi kayaknya sekarang Merotol. merotol sih. Mau merotol sih kayaknya. Mau Pindah merotol. agama, pindah agama. Wah, nggak tahu kalau itu Mas. Nggak tahu. Ya. Pokoknya Nggak ya ada kabar ya. nggak ada kabar lah. Kira-kira ya tinggal 4-5 orang. 5-6 Eh, orang. Iya. Ya itu pasti masalah semua OMK ya semono iku Hmm. lah. Maksudnya enggak cuma di AKY itu lah. ya.
Ya sejauh aku tahu bahkan di OMK VCAP Selatan pun ya masalahnya lumayan sama. Iya. Kecuali kemarin Acel itu. Acel itu karena mungkin basisnya wilayah, jadi mungkin sedikit agak banyak karena basisnya wilayah. Jangankan OMK Parogi yang Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya. Terus kita buka ini dapure Komkep ya. Pengurusnya Komkep itu waktu dilantik itu mungkin 15 orang. Iya. Tahun pertama aku merotol separuh. Bu iki nang di separuh iki nang ndi. Ya tapi masih di grup masih ada. Ya masih ada. Ya pasif ngono iki lah. Tahun kedua wis merotol terus. Saiki tinggal tinggal saya sama Romo Luis. Enggak lah, ya masih ada beberapa. Ya kayaknya problem semua ya. Ya semua. Apakah dengan OMK yang hanya mungkin aktifnya 20 itu apakah menurut kamu sudah cukup, sudah baik? Idealmu, bayanganmu, oke, OMK 300 yang aktif yang ya sebaiknya berapa? Misalkan bayangmu Misalkan kira-kira. kalau dari bukan anggota ya, kalau dari orang muda di paroki itu kira-kira 300 ya. Mungkin akan alangkah lebih baiknya kalau OMK-nya bisa sampai 50 lah. Jadi dia target 100 saja enggak berani. Nggak berani, jujur nggak berani. Dari 300 targetnya cuma 50 aja. 50 sing teko selawe. Nah, enggak, sing selawe iku sing konfirmasi data. Ya, Nah, bagus. iya. Sing teko 6. bisa. Sebenarnya upaya apa aja yang kamu sudah lakukan untuk menarik teman-teman yang selama 1,5 tahun ya? 1,5 tahun ya berarti ya? Ya, 1,5 tahun. Sudah dilakukan selama 1,5 tahun untuk menarik teman-teman apa aja? Contohnya? Sebenarnya ada beberapa yang sudah kami lakukan sih. Yang pertama ikut kegiatannya gereja itu yang waktu sensus itu kan juga kita terlibat loh, door to door kan kita. Jadi kita sekali karena kita door to door itu kita menanyakan tuh ini anaknya masih usia OMK tapi kemana? Ayo ikut OMK yuk, nanti kita data, kita minta nomornya, nanti kita hubungin. Selesai sensus itu ya hasilnya 1-2 orang lah yang mau ikut ya. Mau ikut 1-2 orang. Tapi lama-lama kok hilang. Lama-lama nggak muncul lagi gitu loh. Ya akhirnya itu yang pertama. Terus yang kedua sih kita biasanya dari ajakan sih, dari mulut ke mulut. Jadi kan kita nggak mau nggak mau ambil pusing sih. Kita kan banyak OMK yang juga dari universitas nih, di Mandala, karena kan dekat. Oh, mahasiswa perantauan. Nah, itu mereka mau, cuman lebih berat ke arah tugas mereka. Jadi misal nanti dihubungi aja Kak, oh ya tak hubungi. Oh ini ada ini, ayo ikut kegiatan kita. Oh masih ada tugas. Oh masih ini. Jadi ya nggak bisa Iya, nggak bisa menggantungkan diri lah kepada mereka untuk ikut aktif, karena juga nggak punya komitmen untuk ikut kegiatan gereja gitu loh. Karena mereka datang ke sini tujuannya adalah untuk studi. Nah itu sih, itu problem dari OMK kayak gitu. Kalau yang OMK asli HKJ yang bukan perantauan, yang nggak aktif itu ya kita ambil positifnya aja, kita mikir positif lah. Mungkin mereka mau ikut Olimpiade Fisika kayaknya. Iya, mereka sedang belajar fisika sehingga diundang kegiatan OMK mereka tidak bisa. Karena ini soal bangsa dan negara. Olimpiade Fisika sama Olimpiade musim dingin. Olimpiade? Ada Olimpiade sendiri musim dingin di Olimpiade. Rusia. Mungkin mereka persiapan untuk lomba-lomba itu. Mereka mau mengharumkan nama bangsa. Jadi kegiatan. Loh, kamu ya WM. Dulu kamu juga ikut lomba-lomba itu? Sempat sih 1 kali 2 kali, tapi nggak prioritas ya. Nggak prioritas. Tetap ke OMK HKJ dia. Kalau yang lain lebih ke negara. Yang dipikirkan tuh lebih besar. Iya. Mengharumkan nama bangsa. Nah, kira-kira apa sih? Apakah masalah terbesar di OMK HKJ itu adalah masalah motivasi?
Atau ada masalah lain yang kamu temukan selama kamu jadi ketua OMK? Apakah hanya sekedar oke, saya nggak mau ikut karena saya sibuk, apakah dari itu pengamatanmu? Iya. Jujur ya, jangan tutup-tutupi. Coba. Dari menurut saya pribadi itu masalah dari OMK kayak itu sebenarnya yang paling besar adalah SDM-nya. Jadi banyak memang kalau kita tinjau lagi kan 300 orang muda kan ya sekitar 300 orang muda di paroki AKI ini, tapi kebanyakan mereka itu lebih milih untuk cangkruk di luar daripada cangkruk di gereja. Gitu sih. Itu yang paling besar sih. Yang kedua juga kalau di sini memang banyak orang muda tapi musiman. Musiman itu kayak gini. Musiman kayak dia datang ke sini hanya untuk kuliah. Selesai kuliah kemana? Pulang lagi. Gitu sih. Itu banyaknya gitu. Terus kalau untuk motivasi juga beragam sih kalau kita nggak mau nutup-nutupi ya. Kalau motivasi ya ada yang cari pacar ya kan, ada yang cari teman, ada yang cari kerjaan jadi banyak gitu. Yang diharapkan memang ya OMK asli paroki itu. Iya betul sih. Jadi tidak ada lagi. Maksud mau nunggu dari remaja masjid kan ya nggak. Ya, nah, ini orang asli kayak Teja ini orang asli ya kayi ya wis ono ngene ya wis dilakoni. Iya. Lah, terus ya iki relasi ke BKP, DPP, terus ke Romo ku Romo pastilah ya, Romo untuk penting lah. Nah, tapi kan juga butuh relasi yang baik ke DPP, BKP. Piye? Lek nang HKI piye? Puji Tuhan kalau dengan OMK baik-baik saja. Oh, luar biasa. Jawaban jujur ini ya. Jawaban jujur dong, Mas. Oh iya, jangan ditutup-tutupi ya. Enggak. Puji Tuhan baik-baik saja. Karena apa? Karena DPP itu sering melibatkan OMK gitu untuk kerjasama. Ya. Karena bapakmu juga DPP ya? Enggak. Jadi ya baik-baik saja ya. Ya itu anugerah berarti ya. Ya, anugerah. Amin. Karena di paroki lain ya banyak sing keakrab. Iya, banyak yang jadi sebenarnya itu potensi relasi yang baik dengan DPP BKP itu sebenarnya salah satu potensi. Dukungan pastor itu potensi, lokasi yang strategis itu potensi. Tapi ya memang tantangannya berat kalau katedral gini. Kayak tadi misalnya banyak OMK yang milih cangkruk di tempat lain selain di gereja ya, karena tempat cangkruk di daerah kayak tadi ya. Ditawari aja nongkrong di gereja, ngapain rosario lah lapo. Kayaknya pilihan terakhir itu kan. Terakhir ya. Pas ngiyup pada udan. Di udan ngiyup baru itu. Baru bisa nyangkruk naik gereja. Ada nggak pesan untuk OMK HKY atau teman-teman yang di sekeliling di sini yang mungkin lihat OMK Surabaya? Coba monggo. Ya, ini untuk teman-teman ya yang ada di sekitar HKY yang masih belum terlibat dalam kegiatan gerejanya. Jadi pesan saya cuma satu, ayo kita gabung lah, kita ikut berkegiatan di gereja. Iya. Karena mau nggak mau realitanya adalah gereja membutuhkan orang muda. Iya, gereja membutuhkan orang. Siapa lagi yang bisa menghidupkan gereja kalau bukan orang muda di paroki? Ya. Betul. Masuk mau mengharapkan dari paroki lain. Nah, seperti biasa narasumber boleh tanya satu pertanyaan untuk para bebas host atau tentang tenan iki ya, bebas. Kapan nih kira-kira channel YouTube OMK Surabaya ini ngundang ketua OMK yang jauh di ujung barat Keuskupan Surabaya, entah itu Keuskupan Madiun ataupun yang Blora yang di atas. Oh iya, yang paling jauh Rembang ya. Rembang. Kira-kira kapan sih? Rembang atau Pacitan gitu. Ya. Malah kita harapannya kita yang ke sana. Ya sempat terpikir kita yang ke sana, ya. Kita yang ke sana sekalian tur paroki. Sekalian ketemu sama ketua OMK-nya. Ketemu romonya juga. Nah, itu. Nantilah setelah pandemi nanti pokoknya kita. Setelah pandemi langsung kita keliling sampai. Kalau perlu sampai Merauke lah.
jalan Gak jadi OMK Surabaya berarti ya? ke Indonesia. OMK Indonesia. Mantap. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Untuk materi-materi yang kita bicarakan silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omk Surabaya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Yo Sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu dunia. Subscribe, follow Dewi. Saya usul program yang menarik. Apa? Futsal berhadiah iPhone 11. Wah, Bentuk brosur.